A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayat. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, tak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak baca salawat untuk baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita tahu dari sejarah bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah terkenal seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan kejujurannya, keadilannya, kesederhanaannya dan ketegasannya. Dan beliau paling suka, paling senang adalah dengan melakukan belusukan-belusukan. Jadi hampir setiap malam baginda Umar radhiyallahu an sebelum tidur itu beliau keliling kampung, kepengen tahu, menyaksikan kondisi masyarakatnya di tingkat bawah atau di tingkat grassroots. Bagaimana keadaan dan kondisi mereka. Itulah yang dilakukan oleh Umar selalu dan sering melakukan belusukan-belusukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, belusukan seperti Umar, tapi belusukan mencari janda-janda yang cantik. Umar radhiyallahu anhu melakukan belusukan kepengen tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya di bawah kepemimpinan beliau. Satu malam, ketika beliau sudah lelah melakukan keliling belusukan, keliling kampung, beliau bersender di sebuah dinding rumah kepunyaan orang nggak punya karena sangat di bawah sederhana. Tiba-tiba beliau mendengar tak sengaja telinganya ada percakapan yang menarik di dalam rumah tersebut antara seorang anak gadis dengan ibunya. Rupa-rupanya mereka punya profesi sebagai penjual susu, ya, penjual susu. Setiap hari anak gadisnya ini keliling untuk menawarkan susu kepada masyarakat pada saat itu. Ibunya berkata, "Wahai anak gadisku, bagaimana kalau susu yang kita jual ini dicampur dengan air? Supaya apa? Supaya banyak dan untungnya banyak." Maka sang gadis menjawab, "Kita punya pemimpin Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya. Beliau paling tidak suka, wahai ibunda, kalau mendengar masyarakatnya, rakyatnya berlaku tidak jujur. Pasti kita akan kena sanksi atau kena hukuman." Lantas ibunya menjawab, "Mana mungkin berita ini sampai ke Umar. Dia seorang presiden, dia seorang khalifah. Di malam larut seperti ini paling dia sudah tidur nyenyak di atas kasurnya yang empuk. Padahal kita tahu bahwa Umar bin Khattab hampir tidak pernah tidur di atas ranjangnya yang empuk. Seringkali beliau ditemukan dalam kondisi ketika sedang istirahat, tidur di bawah pohon dengan pakaian yang sangat sederhana dan dengan bantal yang terbuat dari tumpukan-tumpukan bata. Itulah kondisi presiden khalifah yang kedua pada saat itu, saking sederhananya." Maka Umar pun tersenyum mendengar percakapan antara anak gadis dan ibunya tersebut. Kemudian anak gadisnya tersebut ketika dirayu sama ibunya supaya mencampurkan susunya dengan air putih supaya banyak dan hasilnya untungnya banyak, anaknya menjawab tadi bahwa nanti kalau ketahuan Umar ini akan sangat berbahaya. Ibunya mengatakan tidak mungkin terdengar Umar karena beliau sudah tertidur pulas. Maka anaknya menjawab, seorang anak gadis ini, "Oke, mungkin Umar tidak mendengar percakapan kita, ibunda, karena beliau sudah tidur. Tetapi Allah tidak pernah tidur." Mendengar perbincangan tersebut, Khalifah Umar tak sengaja, tak tahan meneteskan air mata. Tanda apa? Tanda gembira, tanda riang, bahwa di zaman seperti itu masih ada orang yang sangat jujur, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Umar pulang ke rumahnya, kemudian beliau ceritakan kepada anak-anaknya, dia kumpulkan anak laki-lakinya, ada Abdullah bin Umar, ada Asim dan lain-lain. Maka beliau ceritakan hal tersebut. Maka Asim, putra laki-lakinya, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, bagaimana kalau gadis itu engkau jodohkan buat saya? Bagaimana kalau gadis itu engkau jadikan
menantu buat engkau dan saya siap untuk menikahinya. Umar tersenyum dan bangga. Pendek cerita, akhirnya Asim bin Umar dinikahkan dengan gadis jujur tersebut, dan hasil dari pernikahan mereka menurunkan salah satu putri yang bernama Laila atau terkenal dengan Ummu Asim. Kemudian Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Beliau adalah mantan gubernur, dinikahkan dengan Laila atau Ummu Asim, putranya Asim. Dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat lucu, yang sangat tampan, yang diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Yang di kemudian hari Umar bin Abdul Aziz ini di usianya masih sangat belia, sangat muda, di usia 24 tahun beliau diangkat menjadi gubernur di Tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu yaitu antara Mekah dan Madinah. Kemudian di usia 37 tahun, masih sangat muda, beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi presiden ya, yang memimpin pada saat itu, yaitu pada zaman Bani Umayyah, menjadi khalifah yang ke-8. Dan di zaman pemerintahan Umar, di mana dia memerintah cuma 19 bulan atau 2 tahun setengah, 2 tahun 5 bulan tepatnya ya, seluruh masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya pada saat itu mengalami kesejahteraan luar biasa. Saking sejahteranya rakyatnya pada saat itu, sampai-sampai tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat. Bisa kita bayangkan seperti apa sejahteranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah efek dari kejujuran seorang gadis. Kejujuran yang dilakukan oleh seorang gadis untuk tidak mencampurkan susunya dengan air biasa, maka menghasilkan keturunan yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Sekali lagi di zaman pemerintahannya yang cuman waktunya hanya 2 tahun 5 bulan, berhasil membawa masyarakat pada saat itu kepada jenjang kesejahteraan ekonomi yang paling tinggi, sampai-sampai tidak ada satupun rakyatnya yang terima zakat karena saking sejahteranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah efek kejujuran. Inilah efek positif daripada perbuatan jujur. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 119 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian berbuat jujur, hendaklah kalian berbuat benar, berbuat baik, kata Rasulullah, berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran ini akan membawa kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan pasti akan membawa kalian kepada sorga. Wa iyyakum wal kadhiba. Dan takutlah kamu berbuat bohong, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena semua kebohongan itu akan membawa kalian kepada kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kejelekan pasti akan membawa kalian masuk ke dalam neraka. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang tidak jujur pada akhirnya menderita. Seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri yang tidak jujur menggunakan uang rakyat, menggunakan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, harus berakhir dengan kesengsaraan, dengan vonis di penjara 5 atau 10 tahun, harga dirinya jatuh, kemudian jelas di mata Allah Subhanahu wa taala ini sangat dibenci. Begitu juga efek dari ketidakjujuran yang dilakukan oleh siapapun, pasti ujung-ujungnya hasilnya akan membuat orang tersebut menderita. Sebelum masuk ke akhirat, di dunia pun sudah Allah bikin menderita. Oleh karena itu, marilah kita berbuat jujur. Bagaimana suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Istri harus jujur, duit uang yang diberikan oleh suami setiap bulannya, setiap gajiannya digunakan untuk kepentingan yang betul-betul untuk kesejahteraan keluarganya. Jangan sekali-kali seorang istri menggunakan uang yang diberikan suaminya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Begitu juga suami harus jujur kepada istri. Jangan sampai istri kita dibuat curiga kepada kita sebagai seorang laki-laki. Jangan sampai istri kita menderita, jangan sampai istri kita curiga, jangan sampai
kita selingkuh dengan perempuan lain, ini akan sangat menderita atau membuat menderita seorang istri. Nah, makanya ciri-ciri laki-laki yang jujur ini biasanya kalau dia punya Android, punya handphone, dia geletakkan saja di rumah. Kalau dia lagi mandi, dia lagi ngopi dan sebagainya, tidak dibawa ke sana kemari. Tanda-tanda daripada laki-laki yang tidak jujur, seorang suami yang tidak jujur, salah satu tandanya menurut penelitian adalah dia selalu membawa handphonenya ke sana kemari, ke WC dibawa, ya, ke tempat-tempat yang nggak penting pun dibawa. Karena apa? Takut ketahuan istri. Apa isinya? Masya Allah, ya. Karena itu kita harus jujur. Makanya saya alhamdulillah selalu jujur kepada istri saya. Tidak pernah saya bawa handphone ke WC dan sebagainya. Karena apa? Karena semua tidak ada rahasia. Saya geletakkan handphone di atas meja. Silahkan istri buka 24 jam. Isi WhatsApp-nya, isiin media sosialnya. Silahkan. Tidak ada rahasia-rahasia di handphone saya. Sebab apa? Yang rahasia ada di handphone yang satu lagi. Bercanda aja nih ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya berbuat jujur. Karena kejujuran ini tidak hanya sekedar akan membuat kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuai dengan cerita tadi, efek daripada kejujuran insya Allah kita akan diberikan, dianugerahkan anak-anak yang saleh dan saleha. Kalau tidak jatuh di anak, mungkin nanti di cucu. Kalau tidak jatuh di cucu, maka mungkin nanti jatuh di buyut dan sebagainya. Seperti hanya buyutnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Persis beliau memiliki sifat yang dimiliki oleh kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga saking terkenalnya Umar bin Abdul Aziz dengan kesederhanaannya, ketegasannya, keadilannya, maka disebut Umar bin Abdul Aziz ini dijuluki adalah Umar bin Khattab kedua. Karena apa? Persis seperti kakeknya. Kita kepengen punya keturunan yang baik, kita kepengen punya anak atau cucu atau buyut nanti kita jadi seorang pejabat yang hebat, yang terkenal, yang bisa membawa kesejahteraan buat rakyatnya. Maka dari sekaranglah kita untuk belajar berbuat jujur kepada siapapun. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, jadi pejabat jujur, jadi apapun, jadi siapapun jujur. Karena apa? Karena setiap gerak-gerik kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin CCTV bisa kita bohongi, mungkin atasan kita bisa bohongi, mungkin pasangan hidup kita bisa bohongi, tetapi sekali lagi Allah 24 jam maha faham dan maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Karena itu sekali lagi, marilah kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran ini, yahdi ilal jannah, akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja materi tentang kejujuran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa senang, untuk merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi dan pada saat apapun, sehingga hidup kita selalu berada dalam relnya, dalam ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.